Recording in Terima progress. kasih anggota balik yang saya hormati, Bapak Ibu dari Ombudsman. Dari apa yang telah disampaikan oleh yang saya hormati Pak Johan Budi dan Pak Jenderal Sturman, dan melihat performance Ombudsman Republik Indonesia saat ini, saya menangkapnya nih Ombudsman ini di masyarakat ya, saya persamakan ini seperti hantu nih. Ada tapi nggak tampak. Kan gitu. Orang kan percaya ada hantu itu, tapi nggak pernah tampak. Ya. Jadi kalau orang ketemu hantu katanya dia sial gitu ya. Mudah-mudahan kalau ketemu ombudsman kita nggak sial gitu. Maksudnya? Statement saya hanya memotivasi bahwa keberadaan ombudsman ini seperti ada tapi tiada gitu. Kenapa? Karena dari rekomendasi yang dibuat oleh ombudsman sehubungan dengan maladministrasi yang dilakukan oleh eksekutif ternyata tidak dipenuhi. Inilah mungkin yang menjadi titik tolak kita bagaimana ombudsman ke depan pasca revisi undang-undang ini bisa dapat diwujudkan. Karena memang secara nyata bahwa keberadaan ombudsman ini sangat antitesa dengan keberadaan eksekutif. Kenapa? Karena eksekutif ini semua udah sepakat kok. Ombudsman itu cuma rekom lah, udah taruh aja di laci. Dan itu terbukti. Nah, saya melalui forum ini minta data dari ombudsman dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Berapa rekom yang sudah dikeluarkan? Kalau perlu di klaster, cukup per wilayah mungkin kalau ada. Terus berapa yang dilaksanakan oleh kepala daerah atau KL ya, kementerian dan lembaga. Karena ombudsman di sebuah negara ada, tapi banyak yang tidak dapat mengeksekusi atas rekom yang dikeluarkan oleh ombudsman itu di beberapa negara, diantaranya di Indonesia. Kalau di Inggris itu ombudsman-nya tidak berbentuk lembaga, tapi langsung jabatan itu melekat di anggota parlemen. Sehingga mudah itu mengeksekusinya. Meskipun itu berbeda dengan konsep ombudsman yang dibentuk oleh negara asalnya itu, kalau tidak salah Swedia atau Norwegia begitu ya. Tapi justru yang dilakukan oleh Inggris itu sangat efektif. Dan ternyata di negara asalnya juga efektif. Kita yang ikut-ikut pasca reformasi ini masih juga belum efektif. Kalau ternyata itu juga masih belum efektif nanti pasca perubahan RU ini, ya menurut saya sih sudahlah, masalah-masalah maladministrasi ini dilakukan saja oleh inspektorat kalau di pemerintah daerah. Kalau di kementerian itu apa gitu. Daripada keberadaan ombudsman ini cuman ada dalam struktur pemerintahan di Republik Indonesia ini, tapi ternyata tidak mewarnai terhadap pelanggaran-pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh para eksekutif di pemerintahan. Jadi saya itu Pak yang pertama minta itu. Kemudian kedua, memang mungkin ranahnya berbeda ya antara ombudsman dengan KPK misalnya, dengan BPKP, dengan BPK begitu. Ini kan terkait dengan persoalan maladministrasi yang dinilai oleh publik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Saya ingin tanya, apakah ada rekomendasi dari ombudsman ya saat ini ya, kemarin-kemarin termasuk, itu berujung kepada
Justitia, proses peradilan. Nah, saya minta juga tuh dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Ini sangat penting karena banyak masyarakat melihat apa sih yang sudah dilakukan ombudsman. Kalau rame-rame itu ternyata tidak dieksekusi juga oleh pemerintah. Tapi mungkin dengan data yang nanti disajikan, diberikan kepada kami, itu bisa menjadi bahan kami juga untuk memberikan penguatan kepada ombudsman, ya. Kita sampaikan kepada publik, kepada rakyat Indonesia bahwa ombudsman ini sangat perlu karena banyak maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai daerah yang tidak diselesaikan oleh fungsi pengawasannya yang ada di daerah. Ada inspektorat kalau di eksekutif, ada DPRD provinsi kalau di provinsi dan kabupaten kota, kalau di pemerintahan ada DPR di pemerintah pusat gitu. Tapi ombudsman tetap diperlukan karena memang itu bagian dari tugas-tugas ombudsman dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melakukan maladministrasi. Yang berikutnya saya mendengar kalau kepemimpinan ombudsman sekarang saya tidak mempelajarinya dengan detail ya, bahwa di masa lalu banyak pimpinan ombudsman itu masih merangkap tugas-tugas di tempat lain, tempat asalnya. Itu kan banyak. Nah, pada pertemuan yang lalu soal pembahasan pasal-pasal keanggotaan ombudsman, saya menegaskan dia harus mengundurkan diri. Jadi kita harus tegas, ya bagaimana kerjanya mau maksimal kalau dia masih menjabat di pekerjaan tempat lain. Nah, saya ingin ya ke depan itu tidak ada lagi anggota ombudsman yang ranjap, ya rangkap jabatan di tempat lain, meskipun dia berasal dari mana misalnya, karena biasanya birokrat itu memang menguasai karena pengalaman, dites ternyata dia lulus daripada orang di luar dari pemerintahan, karena tidak mengetahui seluk-beluk tentang pemerintahan, tapi ternyata dia juga masih bekerja di tempat asalnya. Nah, menurut saya hal ini tidak boleh dilakukan lagi kalau ombudsman mau benar-benar fokus di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Karena prinsip saya adalah lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Nah, itu kira-kira tuh prinsip saya itu, ya. Saya kira itu. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, silakan. Mungkin ada tambahan penjelasan dari Recording Ombudsman. stopped. Silakan, Pak